nggak sih kamu lagi ngapain? Aku lagi ngerjain soal, tapi susah banget deh. Coba aku lihat. Oh, tentang induksi magnetik. Iya, tapi materinya susah banget. Aku masih kurang paham. Sini aku jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Cika Putri Redita. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang induksi magnetik. Tapi sebelum kita mempelajari materi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Induksi magnet adalah kuat medan magnet yang tercipta akibat adanya arus listrik yang mengalir pada suatu konduktor. Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa besar induksi magnet di suatu titik dalam medan magnet berbanding lurus dengan arus listrik, berbanding lurus dengan panjang elemen kawat, berbanding lurus dengan sinus sudut antara arah dan garis penghubung titik itu ke elemen kawat, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik itu ke elemen kawat. Berdasarkan faktor tersebut, hukum Biot-Savart dirumuskan dalam persamaan berikut. dB sama dengan K IDL sin alfa per R kuadrat, sama dengan μ0 per 4pi IDL sin alfa per R kuadrat. K sama dengan μ0 per 4pi, dengan keterangan sebagai berikut. A. Induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus. Aturan genggaman tangan kanan pada induksi magnetik yaitu tangan kanan menggenggam penghantar lurus dengan ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan lengkungan keempat jari lainnya menunjukkan arah putaran garis medan magnet. Besar induksi magnet yang ditimbulkan oleh penghantar lurus berarus diperoleh dari hukum Biot-Savart yang ditunjukkan oleh besar induksi magnet pada kawat lurus berarus dengan panjang tertentu dituliskan dalam persamaan berikut. B sama dengan μ0I per 4πA, cos A plus cos B. Sementara itu, jika kawat lurus berarus memiliki panjang tak terhingga, persamaan induksi magnet menjadi B sama dengan μ0I per 2πA. B. Induksi magnet penghantar melingkar berarus. Medan magnet oleh kawat melingkar berarus. Medan magnet oleh kawat melingkar di sebuah titik yang memiliki jarak tertentu terhadap pusat lingkaran dirumuskan sebagai berikut. Sementara itu, kuat medan magnet di pusat lingkaran dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. Adapun jika kawat melingkar memiliki jumlah N lilitan, sehingga medan magnet di pusat O berlaku persamaan berikut. Hukum Ampere berbunyi untuk semua bentuk lintasan tertutup yang mengelilingi penghantar berarus I di dalam vakum, medan magnet yang ditimbulkan akan berlaku dengan dl sebagai elemen panjang dari lintasan tertutup, Q sebagai sudut antara arah induksi magnet B dengan elemen lintasan dl, dan I sebagai total kuat arus yang dilingkupi oleh lintasan tertutup. Toroid adalah kumparan yang ditekuk sehingga berbentuk lingkaran. Jika toroid dialiri arus listrik, akan timbul garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran di dalam toroid. Nah, salah satu garis medan magnet misalkan memiliki jari-jari efektif yang besarnya seperti besar induksi magnet di titik Q bernilai 0. Sedangkan besar induksi magnet di sumbu toroid ditentukan dengan persamaan berikut. Apabila terdapat jari-jari dalam, jari-jari luar, dan jari-jari efektif,
B. Induksi magnet di pusat dan di ujung solenoid. Solenoid merupakan penghantar yang memiliki banyak lilitan dan menyerupai pegas. Solenoid yang dialiri arus listrik akan menghasilkan garis medan magnet dengan pola sama dengan pola yang dihasilkan dengan magnet batang. Sementara itu, besar induksi magnet dapat ditentukan dengan menerapkan hukum Ampere. A. Sebuah solenoid yang dialiri arus listrik I menghasilkan garis medan magnet. B. Penampang irisan membujur solenoid dengan lintasan tertutup PQRS berupa segi 4. C. Bentuk geometri untuk menentukan induksi magnet di titik P di dalam solenoid. Besar induksi magnet di pusat solenoid dituliskan dalam persamaan berikut. Sementara itu, besar induksi magnet di ujung solenoid ditentukan menggunakan persamaan berikut. Contoh soal. Pertama, sebuah kawat lurus dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Tentukan besar medan magnet ketika titik S berada pada jarak 10 cm dari kawat. Diketahui I sama dengan 5 ampere, A sama dengan 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter. μ0 sama dengan 4pi kali 10 min 7 tm per ampere. Nah, ditanyakan B. B sama dengan μ0 IN per 2 pi A. Nah, jadi diketahui besar medan magnet ketika titik S berada pada jarak 15 cm sebesar 10 pangkat min 5 T. Contoh soal kedua. Solenoid sepanjang 100 cm memiliki 200 lilitan dan dialiri arus 4 ampere. Hitunglah induksi magnet di ujung solenoid. Diketahui I sama dengan 100 cm atau 1 meter. I sama dengan 4 ampere, N sama dengan 200 lilitan, μ0 sama dengan 4pi kali 10 min 7 Wb per AM. Ditanyakan B di ujung solenoid. Menggunakan rumus B sama dengan setengah μ0 Ni per 2 sama dengan setengah dikali 4pi kali 10 pangkat min 7 per 1. Didapatkan 1,6pi kali 10 min 5 T. Jadi, induksi magnet di ujung solenoid sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 5 T. Bagaimana? Sangat mudah kan materi tentang induksi magnetik ini? Ayo kita bersama-sama mengerjakan soal uji kompetensi berikut ini. Soal uji kompetensi nomor 1. Kawat tembaga tipis dengan panjang 30 cm berada dalam medan magnet sebesar 0,8 T. Kawat tersebut dialiri arus sebesar 0,5 ampere. Besar gaya yang bekerja pada kawat tersebut adalah... Kita bahas bersama ya. Diketahui L sama dengan 30 cm atau 0,3 meter. B sama dengan 0,8 T. I sama dengan 0,5 ampere. Ditanyakan F. Nah, jawabannya F sama dengan B dikali I dikali L. Sama dengan 0,8 dikali 0,5 dikali 0,3. Sama dengan 0,95 N. Jadi, besar gaya yang bekerja pada kawat tersebut adalah 0,95 N. Soal nomor 2 diberi waktu 10 detik. Pada kawat tersebut mengalir arus sebesar 1. Pernyataan berikut yang sesuai dengan induksi magnet yang terjadi di titik P adalah... Kita bahas bersama ya. Diketahui I1 sama dengan I2 sama dengan I. A1 sama dengan A. A2 sama dengan 2A. Ditanyakan pernyataan yang sesuai dengan induksi magnet yang terjadi pada titik P. Nah, jawabannya B1 sama dengan μ0I, arahnya mendekati pengamat. B2 sama dengan μ0I per 4A, arahnya menjauhi pengamat. BR sama dengan B1 kurang B2. Jadi, hasilnya adalah μ0I per 4A, arah resultan mendekati pengamat. Soal nomor 3 diberi waktu 10 detik. Besar dan arah medan magnet total yang dialami titik O adalah...
Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Jadi, besar medan magnet total yang dialami titik O sebesar min 6 dikali 10 pangkat min 5T masuk bidang gambar. Jawabannya adalah D. Soal nomor 4 diberi waktu 10 detik. Besar induksi magnet di titik O sebesar Jadi, pembahasannya adalah sebagai berikut. I sama dengan 7 ampere, D sama dengan 20 cm, R sama dengan 0,1 meter, A sama dengan R sama dengan 0,1 meter. Ditanyakan adalah B. Rumus B adalah 3/4 μ0I per 2A. Jadi, induksi magnet di titik O sebesar 3,3 dikali 10 pangkat min 3T. Soal nomor 5 diberi waktu 15 detik. Mula-mula, kedua kawat ini dialiri arus dengan nilai yang sama dan arahnya seperti pada gambar. Jika arus pada kawat pertama dibalik arahnya dan besarnya dijadikan 2 kali lipat arus semula, induksi magnet terbesar yang arahnya keluar bidang kertas berada pada titik Jadi pembahasannya adalah sebagai berikut. Jadi induksi magnet terbesar yang arahnya keluar bidang kertas berada pada titik B. Soal nomor 6 diberi waktu 10 detik. Sebuah konduktor dengan panjang 30 cm dililit kawat tembaga dengan jumlah 4 lilitan per cm. Kawat tersebut dialiri arus listrik sebesar 0,5 ampere. Induksi magnetik di tengah solenoid kita bahas bersama ya. Diketahui L sama dengan 0,3 meter. N sama dengan 1,2 meter, μ0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 Tm per A. I sama dengan 0,5 ampere. Ditanyakan B. B sama dengan μ0IN per L. Jadi induksi magnetik di tengah solenoid sebesar 8 dikali 10 pangkat min 7 T. Soal nomor 7 diberi waktu 10 detik. Jumlah lilitan pada gambar sebanyak 1000 lilitan dan kawat tembaga dialiri arus sebesar 1 ampere. Lilitan diteruskan sampai satu lingkaran penuh dengan jarak antar lilitan sebelumnya. Pernyataan berikut yang benar mengenai induksi magnetik di tengah lingkaran konduktor. Jadi pembahasannya adalah sebagai berikut. Jadi, pernyataan yang benar adalah induksi magnetik mengalami penambahan 3,75 dikali 10 pangkat min 4T. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8 diberi waktu 10 detik. Sebuah toroid yang memiliki 490 lilitan dialiri arus listrik 10 ampere, sehingga medan magnet di pusat toroid sebesar 2,8 dikali 10 pangkat min 3T. Diameter toroid tersebut adalah kita bahas bersama ya. Diketahui N sama dengan 490 lilitan, I sama dengan 10 ampere, B sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat min 3T, μ0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Tm per A. Ditanyakan D. B sama dengan μ0IN per 2pi A. Nah, A sama dengan μ0IN per 2pi B. Dimasukkan nilai-nilainya jadi diperoleh diameter toroid sebesar 70 cm. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9 diberi waktu 10 detik.
Toroid tersebut memiliki 450 lilitan dan dialiri arus listrik 6 ampere, sehingga induksi magnetik yang dihasilkan pada pusat toroid sebesar pada sudut yang dibentuk pada toroid adalah kita bahas bersama ya. N sama dengan 450 lilitan, I sama dengan 6 ampere, B sama dengan 4 kali 10 min 3 T, nu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Tm per A, D sama dengan 24 cm, A sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, jawabannya B sama dengan sudut pusat O per 360 derajat dikali nu 0 IN per 2 PA. Dimasukkan nilainya, jadi diperoleh besar sudut yang dibentuk A pada toroid tersebut adalah 40 derajat. Jawabannya adalah yang D. Nah, yang terakhir nih, nomor 10. Nomor 10 diberi waktu 10 detik. Selenoid sepanjang 4 meter dialiri arus listrik sebesar 6 ampere. Jika selenoid memiliki 750 lilitan, kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan induksi magnetik di pusat selenoid terbesar adalah kita bahas bersama ya. Jika arus diperbesar 10 ampere, B menjadi 7,5 pi dikali 10 min 4 T. Jika arus diperkecil menjadi 1 ampere, B sama dengan 7,5 pi dikali 10 pangkat min 5 T. Jika selenoid dipotong menjadi 2 bagian, B sama dengan 4,5 pi dikali 10 pangkat min 4 T. Selanjutnya, jika ditambah selenoid sebesar 1250 lilitan, B sama dengan 1,2 pi dikali 10 pangkat min 3 T. Yang terakhir, jika selenoid yang diidentik digabung, maka B sama dengan 4,5 pi dikali 10 pangkat min 4 T. Jadi, induksi magnetik di pusat selenoid terbesar adalah menambah lilitan selenoid sebesar 1250 lilitan. Ternyata fisika sangat mudah ya jika kita rajin belajar dan berlatih. Jangan lupa baca bukunya ya teman-teman. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata mudah ya? Sangat mudah kan? Iya, makasih Cika udah ngejelasin. Iya, sama-sama.